Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang hampiri hadirat Tuhan dengan pujian, dengan segenap hati dan jiwaku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Semakin indah, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu.
bagimu. Inilah kerinduan kami Tuhan, semakin indah bagi Tuhan. Bentuklah seturut firman-Mu. Sebentar kami renungkan, Engkau berkarya, Roh-Mu bekerja saat firman-Mu diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan Matius pasal 22. Kali ini ayat 23 sampai dengan 33. Judul perikop, pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati, dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah? Ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Amin. Di perikop sebelumnya, Yesus dicobai oleh para ahli Taurat dan orang-orang dari golongan Herodian. Kali ini Yesus dicobai oleh orang Saduki. Siapakah orang Saduki? Orang Saduki adalah golongan yang kecil tetapi berpengaruh di kalangan orang Yahudi karena mereka adalah orang-orang kaya. Kebanyakan mereka termasuk dari imam-imam, bahkan imam besar dan anggota-anggota mahkamah agama seperti Sanhedrin. Nah, orang Saduki memiliki kepercayaan yang berbeda dengan orang Farisi. Mereka menolak semua tradisi dari orang Farisi. Mereka tidak percaya takdir, dan mereka hanya mempercayai kitab Musa, 5 kitab Taurat, dan juga mereka tidak percaya adanya malaikat, roh, dan kebangkitan orang mati seperti yang didiskusikan dengan Yesus. Mereka bertanya untuk mencoba Yesus. Pertanyaan ini dilatar belakangi kitab Ulangan pasal 25 ayat 5, bahwa Musa mengatur bila ada suami istri tetapi suaminya meninggal dan belum memberi keturunan kepada istrinya, maka istrinya itu diwajibkan diberikan kepada adiknya untuk menyambung keturunan. Cerita mereka ini sebetulnya dibuat-buat sedemikian rupa karena sebetulnya 2 saudara sudah cukup, tetapi untuk menunjukkan maksud mereka cerita sampai 7 saudara. Supaya doktrin tentang kebangkitan orang mati makin terlihat tidak masuk akal. Tetapi tujuannya adalah untuk mencoba Yesus. Kalau pertanyaan ini diberikan kepada para rabi Yahudi, mereka pasti akan menjawab, suami pertamalah yang akan menjadi suaminya di
surga. Ya, tetapi jawaban Yesus mengagetkan mereka. Yesus menjawab dengan menegur mereka di ayat 29. Karena mereka tidak mengerti kitab suci. Dan itulah yang membuat orang sesat. Dari jawaban Yesus ini kita diingatkan perlunya belajar kitab suci, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan dengan baik supaya kita tidak tersesat dan tidak menyesatkan orang lain. Ini juga peringatan bagi setiap kita untuk belajar firman Tuhan, pendalaman firman. Ya, sebagai orang percaya mesti mempelajari dengan sungguh-sungguh. Yesus juga menambahkan kuasa Allah, karena orang-orang Saduki itu tak percaya kebangkitan karena mereka anggap mustahil, tidak masuk akal. Mereka tidak bisa percaya bahwa Allah bisa melakukan hal itu karena mereka bersandar pada logika otak mereka. Itulah menyebabkan mereka tidak percaya kuasa Allah. Ini juga menyesatkan. Ada banyak hal di luar logika kita. Kalau kita hanya mengandalkan logika, pemahaman untuk memahami Tuhan, kita bisa tersesat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di ayat 30 dikatakan, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Di sini Yesus membetulkan pemikiran mereka yang begitu duniawi tentang kehidupan di surga. Mengarahkan kembali dengan kata-kata ini, Yesus bermaksud bahwa di surga tidak ada pernikahan lagi, tidak ada hubungan seks, tidak ada perkembangbiakan. Dengan demikian jelas bahwa pertanyaan orang Saduki itu adalah sesuatu yang tidak relevan. Dengan kata-kata ini Yesus menyatakan bahwa adanya malaikat dan kebangkitan orang mati. Orang di surga hidup seperti malaikat. Lalu di ayat 31 dan 32 Yesus mengutip Keluaran 3 ayat 6. Yesus mengutip Keluaran 3 ayat 6 karena orang-orang Saduki sangat menjunjung tinggi Taurat dan tidak percaya kitab-kitab yang lain. Oleh sebab itu Yesus mengutip kitab mereka ini. Yesus bermaksud ingin menerangkan kalau memang tidak ada kebangkitan orang mati, maka berarti bahwa dalam Keluaran 3 ayat 6 Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai Allah orang mati. Saat itu Abraham, Ishak, Yakub sudah mati. Yesus memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ini tidak mungkin. Ini sama dengan raja tanpa rakyat, bapak tanpa anak. Yesus ingin menjelaskan secara tersirat bahwa Abraham, Ishak, Yakub memang sudah mati, tetapi roh dan jiwanya hidup, kekal bersama Tuhan di surga. Dan satu saat bersama semua orang percaya akan berkumpul dalam tubuh kemuliaan setelah hari kebangkitan nanti. Nah, berita firman hari ini poinnya adalah pelajari firman Tuhan dengan baik supaya kita tidak sesat atau menyesatkan orang lain. Pelajari firman Tuhan tidak hanya sebatas akal, tetapi roh dan jiwamu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru hari ini. Dan hari ini berkat-Mu melimpah. Diawali dengan berkat istimewa yaitu kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami untuk mempelajari firman Tuhan supaya kami tidak sesat atau menyesatkan orang lain. Kami mau belajar firman-Mu terus Tuhan. Bimbing oleh Roh-Mu supaya kuasa-Mu dinyatakan dan kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau dan menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Secara khusus hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah Indonesia. Kami berdoa supaya Indonesia terus menjadi lebih baik. Secara khusus berdoa untuk Presiden kami Jokowi beserta wakil dan jajaran menterinya, Kapolri, TNI, juga Satgas COVID-19, Satuan Tugas bekerja dengan baik sehingga dapat menanggulangi dampak-dampak pandemi COVID yang saat ini masih merajalela. Tuhan tolong supaya kebijakan-kebijakan pemerintah
dapat mendarat dan tepat guna bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat disehatkan, masyarakat dapat hidup dalam kenormalan yang baru, dan Indonesia boleh terbebas dari COVID-19. Berkati bangsa kami, berkati ekonominya, sehingga tidak berkekurangan ada pertumbuhan ekonomi yang baik dalam segala sektor ekonomi. Juga beri ketentraman, keamanan, kesatuan bangsa ini. Jauhkan dari anarkis, jauhkan dari perpecahan bangsa. Perbedaan yang ada menjadi nilai-nilai keharmonisan, nilai-nilai keindahan dan kesatuan dari Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih Tuhan, di mana kami ditempatkan, kami menjadi contoh teladan hidup berbangsa negara yang baik, dengan kami hidup taat akan hukum pemerintahan dan berbuat yang baik dan kesaksian. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian doa-doa kita pagi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.